warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Lingkar TV yang ada di rumah. Saya Nadine RA yang akan memandu acara Bedah Opini pada malam hari ini. Tema kita pada malam hari ini sangat menarik, yaitu mengenai kesaksian terdakwa di balik heboh kasus investasi penipuan kapal. Seperti yang kita tahu bahwa kasus investasi penipuan kapal ini belum lama ini selesai disidangkan dengan hasil bahwa terdakwa divonis tidak bersalah oleh majelis hakim. Akan tetapi, kasus ini tidak berhenti di sana. Terdakwa sudah menjalani hukuman nyaris 6 bulan di dalam jeruji besi. Nah, sudah bersama dengan saya, Bapak Utomo. Beliau adalah warga desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, yang divonis, bukan yang divonis, maksud saya dia yang merupakan terdakwa dari kasus investasi penipuan kapal ini. Oke, konten ya Pak? Iya Mbak. Nah, akan tetapi setelah vonis tersebut beliau sekarang sudah bebas dan alhamdulillah bisa hadir di sini pada malam hari ini untuk menemani pemirsa di Lingkar TV di rumah dan memberikan kesaksiannya mengenai kasus ini. Karena ada satu pernyataan beliau yang cukup sangat menarik dan perlu kita garis bawahi bahwa beliau di sini tuh bukanlah seorang pelaku, melainkan adalah korban kriminalisasi rekayasa kasus. Benar begitu ya Pak? Nah, oke. Jadi saya bacakan dulu lead di berbagai pemberitaan yang ada mengenai Anda. Mungkin Anda tidak mengetahui ini karena mungkin saat itu Anda sedang ada di dalam penjara ya Pak. Jadi saya bacakan lead yang ada di media-media yang beredar saat ini. Iya, Mbak. Jadi kasus penipuan investasi kapal ikan dengan terdakwa Utomo ini memakan 4 orang korban dengan total kerugian sekitar 10 miliar. Modus yang dilakukan Utomo adalah membujuk para korbannya untuk investasi perbekalan kapal penangkap ikan dengan iming-iming bagi hasil antara 4 hingga 7%. Dan aksi penipuan ini menurut korban telah dilakukan sejak 2014. Oke Pak Utomo, Baik. jenengan sudah membaca berita ini? Kemarin sudah dengar Mbak. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang berita ini? Apakah benar jenengan adalah orang yang telah melakukan penipuan investasi kapal? Sebetulnya berita itu tidak benar. Karena apa? Karena itu bukan investasi kapal. Jadi pelapor ini dia mengajak kerjasama dalam arti memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Jadi itu bukan merupakan investasi kapal, tetapi di dalam pemberian uang itu, di dalam kwitansi itu tertulis ada saham kapal, investasi kapal, perbekalan kapal, itu seperti itu Mbak. Seperti itu, jadi tidak benar bahwa jenengan telah melakukan penipuan investasi kapal bodong tersebut? Tidak benar. Dan Anda sudah, bisa dikatakan apakah Anda sudah mempertanggungjawabkan perbuatan ini di penjara atau Anda itu merasa bahwa itu merupakan satu kesalahan? Anda sampai harus dihukum, bukan harus dihukum, tapi harus ditahan hingga 6 bulan. Kalau itu bukan suatu kesalahan ya, karena dari awal kan perkara itu dari utang piutang. Utang piutang dengan bunga 8%. Hutang piutangnya dengan siapa Pak? Dengan saudara pelapor. Yang saudara melaporkan saya pelapor. Itu, ya. Bunga setiap bulan sudah kita berikan, Mbak. Udah kita berikan 8%. Buktinya kita juga ada, lewat transferan ada, lewat tunai juga ada, lewat pencairan cek juga ada. Dan itu juga sudah dibuktikan di peradilan itu, makanya Anda divonis tidak bersalah itu betul, tadi ya Pak ya. Sebelumnya Anda kenal secara pribadi dengan pelapor ini atau mungkin dia adalah bagian dari keluarga atau bagaimana? Sebetulnya dia ini dulunya itu jualan itu Mbak, jualan apa itu kosmetik, terus seperti apa itu bedak kayak gitu. Dia juga sering lewat ke rumah saya, depan rumah saya. Pada waktu itu saya dikenalkan sama ponakan saya. Oh, pada gitu. waktu itu. Jadi tidak kenal secara dekat ya, memang dia memang sebelumnya memang jenengan juga belum tahu ya belum pribadinya tahu. yang seperti apa. Betul. Gitu. Tapi dalam beberapa pernyataan yang jenengan yang cukup menarik adalah jenengan malah menyebut si korban ini sebagai seorang rentenir.
Dan si korban ini juga membuat sayembara bahwa siapapun yang bisa membuktikan bahwa dia adalah rentenir akan diberi 1 unit mobil Pajero dan uang tunai sebesar 200 juta. Bagaimana menurut Anda? Kalau menurut saya memang dengar ya sayembaranya dia seperti itu. Dia tidak mau dikatakan seorang rentenir, ya kan? Kalau kita pinjam uang sama dia dengan bunga 8%, itu namanya apa? Ya kan? Itu kan melebihi dari bunga bank. Tiap sebulan kita kasih bunga sama dia, Mbak. Oh, begitu? Iya. Pinjam berapa jenengan ini, Pak? Saya dulunya pinjamnya kan dari 1M. 1M ada kwitansinya, banyak kwitansi itu, Mbak. Tapi di dalam kwitansi itu dijadikan satu ke dalam akte notaris. Akte notaris nomor 204 pada tanggal 24 Januari 2017. Di akte notariskan, Mbak. Di akte notarisnya berarti tanggal tahun 2017 ya, di akte 2017. notariskan. Tapi korban ini mengatakan bahwa kasus ini udah terjadi sejak tahun 2014. Iya, berawalnya dari tahun 2014. Itu setiap kita pinjam uang itu ada kwitansinya. Tapi untuk memperkuat legalitasnya dimasukkanlah ke akte notaris sebesar 5M setengah. Totalnya pinjaman yang Anda pinjam 5M, 5,5M. Iya, betul. Ya. Dan jenengan mengatakan bahwa sebenarnya jenengan itu sudah mengembalikan lebih daripada itu. Betul. Jadi 5M setengah itu kita sudah bayar melalui kesepakatan bersama. Ternyata uang dari 5M setengah itu bukan merupakan uangnya si pelapor semua. Jadi uangnya siapa aja, Pak? Uangnya teman-temannya itu sekitar 4M 380-an. Itu uangnya teman-temannya. Sisanya uangnya si pelapor itu masih sisa 1M 100. Sekitar segitu, Mbak. Oke. Dan berarti jenengan ini sudah membayar berapa kepada pelapor ini? Yang di dalam akte notaris itu sudah kita bayar 4M 380-an. Ya kan? Ke teman-temannya. Terus uangnya sisa pelapor itu 1M 100. Kita memberi bunga itu, Mbak. Itu yang kita punya bukti ya. Lewat transfer itu 1M 340-an. Itu yang bukti lewat transfer. Yang bukti lewat pencairan cek itu 184. Yang bukti lewat percakapan itu lewat WA masih ada buktinya itu 350. Lengkap ya bukti-buktinya? Lengkap, ada buktinya lengkap. Korban ini atau pelapor ini mengatakan bahwa jenengan itu memberikan cek kosong. Tidak benar itu. Karena cek itu setiap kita buka cek itu selalu di bonggol cek kita tulis nama tujuan orang yang kita berikan. Cek itu kepadanya Bu Penny, ya kan? Iya. Kepadanya Bu Penny, saya berikan kepada Bu Penny tahun 2015. Itu sudah saya bayar, Mbak, itu. Sudah saya bayar ke Bu Penny. Bu Penny ini siapa? Jenengan kan berurusannya dengan Ibu Siti Fatimah, bukan? Betul. Iya. Makanya saya heran. Kok si pelapor ini mendapatkan cek ini? Padahal itu cek saya berikan kepada Bu Penny. Dan Bu Penny itu sudah kita bayar. Alasannya Bu Penny cek itu ketelingsut. Nggak dikembalikan ke saya, Mbak. Bu Penny ini siapa, Pak? Bu Penny ini tetangga saya. Satu kampung. Dan mengapa ceknya diberikan kepada Bu Penny, bukan Bu Siti? Karena cek itu saya berikan ke Bu Penny sebagai pegangan jaminan hutang saya ke Bu Penny, 200 juta. Apa hubungan antara Bu Penny sama itu tadi, pelapor, Bu Siti Fatimah itu? Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya? Nggak ada hubungannya. Tetapi yang menjadi salah satu yang dipersoalkan oleh Bu Siti Fatimah ini adalah bahwa cek yang jenengan berikan ke Bu Penny itu adalah cek kosong. Bukan cek kosong, karena saya gini, saya pinjam uang kepada Bu Penny. Maksud saya itu seperti ini, Pak. Jadi Bu Siti Fatimah ini dia akan melaporkan jenengan atas tuduhan memberikan cek kosong. Cek kosong katanya gitu. Katanya seperti itu. Tapi menurut pernyataan jenengan sudah memberikan cek dan cek itu diberikan kepada Bu Penny. Kepada Bu Penny sebagai pegangan jaminan hutang. Tapi cek itu yang kemudian dipersoalkan. Iya, yang dipersoalkan. Padahal di dalam bonggol cek saya itu ada namanya Bu Penny. Apa
Apa hak Bu Siti untuk mempersoalkan cek yang jenengan berikan untuk Bu Penny? Makanya itu, dia dapat cek ini dari mana, ya kan? Sedangkan kita buktinya ada bonggol cek kepada Bu Penny dan sudah kita bayar lunas. Tapi Bu Penny bilangnya cek itu ketelingsut. Sudah kita tanyakan berulang kali. Apakah ada hubungan Bu Penny dengan si pelapor ini, Pak? Kita nggak tahu masalah itu. Atau mungkin mereka ini teman, saudara, atau kayak gimana? Karena kan jenengan memberikan ceknya itu kepada Bu Penny, tapi bukti cek itu malah diterima oleh si pelapor. Ada si pelapor. Makanya kan kita heran, kok ada sih sama si pelapor. Oke, baik Pak. Ini sangat menarik sekali dan cukup membingungkan. Kita akan kembali membahas dan membedahnya lebih dalam setelah jeda pariwara berikut ini. Ramadan penuh berkah. Sambut datangnya bulan suci Ramadan, spesial program sejarah Islam, menambah pengetahuan Anda mengenai kisah-kisah Nabi dan para sahabatnya. Sinema Islami yang saran akan nilai-nilai keislaman. Menemani istirahat siang Anda bersama musik religi, musik masa kini penyejuk hati saat bulan Ramadan. Menyuguhkan serba-serbi Ramadan yang meramaikan momen Ramadan Anda bersama keluarga. Program Kultum Spesial Ramadan yang menemani Anda jelang berbuka puasa. Mempelajari keseharian Rasulullah melalui program Hadis of the Day. Menghadirkan informasi terkini seputar arus mudik Lebaran di Jawa Tengah yang dapat menemani Anda selama perjalanan mudik ke kampung halaman. Ramadan penuh berkah, bersihkan hati di bulan yang penuh ampunan. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Hadirin RA dalam acara Bedah Opini. Dan tema kita masih kesaksian terdakwa di balik heboh kasus investasi penipuan kapal. Baik, tadi kita sudah membahas mengenai Bu Penny dan pelapor yakni Ibu Siti Fatimah. Nah, kita masih akan bertanya kembali. Kalau begitu Pak, Bu Penny ini saat ini di mana? Bu Penny pada saat ini sudah meninggal Mbak, tahun 2020. Jadi tidak bisa dimintain kesaksian ya? Betul, betul. Gitu. Oke, ini memang sangat menarik sekali ya. Kita jadi penasaran apa hubungan antara Bu Penny dengan Bu Siti Fatimah ini dan mengapa cek yang jenengan berikan dari ke Bu Penny bisa dipersoalkan oleh Ibu Siti Fatimah. Betul. Nah, bagaimana jenengan menanggapi hal ini? Kalau saya menanggapi karena apa? Karena cek itu saya berikan kepada Bu Penny Mbak ya. Bukti kita juga ada. Jadi bonggol cek itu Mbak, bonggol cek saya itu tulisannya kepadanya Bu Penny. Setiap kita buka cek kepada orang, itu saya pasti saya tulis dengan tujuan orangnya itu. Ada merasa aneh nggak cek yang jenengan berikan untuk Bu Penny justru dipersoalkan oleh pelapor yakni Ibu Siti Fatimah? Ya, ada aneh, ada keanehan. Kok dia dapat cek itu dari mana? Apa karena ini Anda merasa bahwa kasus Anda itu sebetulnya merupakan rekayasa? Betul Mbak, betul. Selain ini apakah ada hal-hal lain yang membuat jenengan berstatement bahwa ini adalah kriminalisasi dan rekayasa kasus? Betul, karena saya merasa ya bahwa kasus ini memang ada dugaan rekayasa dan
kriminalisasi terhadap saya. Bahwa kasus ini kan berawal dari utang piutang saya kepada si pelapor dengan bunga 8%, Mbak. Bunga sudah kita berikan tiap bulannya. Bukti kita juga ada semua lewat transfer atau tunai, seperti itu, Mbak. Total berapa yang sudah Anda kasihkan ke pelapor? Saya kalau lewat transfer itu sekitar 1M 340-an. Melalui pencairan cek 184 juta. Melalui tunai, Mbak, itu yang bukti di WA itu 350 juta. Terus kedua kapalnya, Mbak, kita perbaiki itu, Mbak. Kapalnya pelapor kita perbaiki itu hampir 5M 600. Kalau di total secara global, hitung-hitungannya jenengan berarti udah ngasihin berapa? Kalau kita ngasihnya sekitar 11M lebih, Mbak. Udah 11M lebih ya, Iya. padahal dari hutang yang awal 5,5M. Ya, 5,5M. Terus kita bayar dengan uangnya teman-temannya itu 4M 380. Terus sama lewat transfer, lewat melalui perbaikan kapal itu juga, Mbak. Ibarat kata ini jenengan ini sudah seperti jatuh tertimpa tangga ya, karena Betul. udah kehilangan uang yang demikian besar, Iya, betul. juga tenaga yang untuk memperbaiki kapal itu tadi yang kemungkinan jadi tidak diperhitungkan Iya, mungkin ya betul. sama pelapor. Dan ditambah lagi jenengan harus mendekam di penjara kurang lebih selama 6 bulan. 6 bulan, Mbak. Itu gimana perasaan jenengan? Kalau perasaan saya ya bahwa saya ini merasa korban rekayasa kasus dan kriminalisasi, Mbak. Apa yang jenengan alami selama di dalam tahanan itu? Mungkin ada intimidasi atau Yang saya alami sih kalau intimidasi nggak ada, cuma saya pasrah sama yang di atas, Mbak. Dan kemudian akhirnya jenengan malah divonis lepas dari segala tuntutan dan tidak bersalah ya, betul. karena murni ini adalah kasus hutang piutang atau persaingan bisnis gitu aja gitu. Nah ini kan dari pihak kubu pelapor, gitu, dia akan sangat mendukung jaksa penuntut umum untuk melakukan kasasi. Betul. Nah langkah-langkah jenengan sendiri bagaimana dengan hal ini? Kalau namanya jaksa itu ya wajibnya memang dia harus kasasi, Mbak, karena kewajiban dia, Mbak. Jadi jenengan siap ya untuk menghadapi upaya hukum yang selanjutnya? Siap, Mbak, siap, Mbak. Kalau jenengan sendiri sudah mengalami kejadian yang kurang menyenangkan ini, apakah jenengan ada niat untuk menuntut balik? Kan ini ada sudah dirugikan ya secara moral. Betul. Kalau secara moral kita memang banyak dirugikan sih dari material dan imaterial. Kita apa aja banyak dirugikan. menurut jenengan mungkin bisa sedikit berbagi sama kita tuh kerugian apa aja yang sudah jenengan? Ya kerugian kita ya baik material dan imaterial, terus nama baik kita, Mbak. Sudah dicemarkan dalam media bahwa ini ya investasi kapal bodong atau macam-macam lah kemarin itu beritanya, Mbak. Oh gitu. Jadi atas hal ini, perkara ini, apakah jenengan ada keinginan untuk menuntut balik pelapor, Pak? Untuk membersihkan nama Anda? Kalau itu sih nanti kita runding sama kuasa hukum saya, Mbak, ya, dengan keluarga juga. Kalau memang dari keluarga menginginkan untuk kita menuntut balik, ya tetap kita akan tempuh jalur hukum, Mbak. Itu berarti terserah dari keluarganya. Betul, gitu. Ya, Mbak. Kalau jenengan sendiri gimana ini, Bapak Utomonya sendiri keinginan ada nggak untuk menuntut balik gitu? Keinginan saya pasti ada lah untuk menuntut balik, Mbak. Dan ada hal yang menarik setiap persidangan jenengan itu, bahwa ada banyak pendukung yang datang. Siapa sih pendukung-pendukung ini, Pak? Pendukung itu termasuk keluarga besar saya, Mbak. Keluarga besar saya di mana dia memberi support dan semangat saya supaya apa? Supaya untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran ini, Mbak. Kalau kesadarannya jenengan sendiri tuh apa, Pak? Karena kan banyak nih pendukungnya nih, nah, simpatisannya banyak sekali nih. Nah, kesadarannya jenengan sebagai apa? Kalau seharian kita kerjanya di Mbak, di bidang perikanan, Mbak. Di bidang perikanan ya, Pak ya. Dan selama jenengan di penjara itu bagaimana dengan usaha Anda? Ada yang ngurusin, Mbak. Ada yang ngurusin, tetap berjalan ya, Pak ya. Alhamdulillah tetap berjalan. Nah, selanjutnya Anda menyebutkan bahwa jenengan ini dikriminalisasi, kasus ini direkayasa. Betul. Gitu. Lantas apa yang akan Anda lakukan ke depannya dengan
statement seperti ini kan mungkin kalau jenengan tidak meluruskan atau jenengan tidak mengambil upaya hukum, ini akan melekat dan itu mungkin berpengaruh nggak sih Pak ke bisnis jenengan selanjutnya? Ya akan berpengaruh juga Mbak, karena di dalam berita itu kan bahwa saya itu disebut-sebut seorang penipu. Padahal kenyataannya tidak seperti itu kan. Kita juga sudah banyak memberikan keuntungan sama si pelapor. Nah itu, keuntungan itu, apakah Anda tidak ingin ada upaya untuk ya mendapatkan ganti rugi dari pelapor atas apa yang sudah Anda alami selama Tetap ini? kita lakukan upaya Mbak. Upaya apa? Upaya Kira-kira? mungkin dengan melakukan Mediasi mungkin? gugatan apa itu perbuatan melawan hukum. Mungkin juga akan melaporkan balik dengan dicemarkan nama kita, nama baik kita juga Mbak, kayak gitu. Kalau ini semenjak Anda keluar dari tahanan hingga saat ini, apakah ada pergerakan-pergerakan tertentu dari pihak lawan yang membuat jenengan merasa tidak nyaman atau mungkin intimidasi atau mungkin ancaman-ancaman seperti itu ada nggak Pak? Kalau ancaman-ancaman sih nggak ada Mbak, cuma ya itu tadi berita di media yang nggak Mengenakan ya? yang nggak mengenakan, bahwa saya disebut ada istilahnya dukun klenik, tukang tipu, seperti itu sih Mbak. Ngaruh nggak Pak itu ke keluarganya jenengan? Mungkin ke istri, ke anak, di sekolah kayak gitu. Ngaruh tidak kasus ini? Kalau dengan beredarnya media sih sangat mempengaruhi Mbak, apa nama besar keluarga kita. Tapi anak sekolah masih aman ya, nggak ada Masih pembulian, aman, nggak ada masalah. yang seperti itu ya? Iya, yang penting kan Oke. dalam fakta persidangan kan sudah terungkap seperti itu Mbak. Oke, baiklah. Mungkin ini terakhir saja Pak, sebelum saya akhiri bedah opini pada malam hari ini. Mungkin apa tindakan Anda ke depan jika kasus ini tuh terus bergulir? Iya, ya nanti biar fakta kebenaran lah Mbak yang membuktikan. Biar fakta saja yang membuktikan ya? Iya betul. Demikian pemirsa Bedah Opini pada malam hari ini. Saksikan Bedah Opini kami di season selanjutnya. Saya Nadine RA dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan penuh